Hai semuanya, bertemu lagi di Up Channel. Di video kali ini saya akan membahas sebuah film yang berjudul Mengaku Rasul. Film ini dibuat dari peristiwa yang umum terjadi di masyarakat, khususnya fenomena aliran sesat yang marak terjadi di Indonesia, bahkan di mancanegara. Film ini berkisah mengenai sebuah padepokan yang sesat sejak Guru Samir menyatakan dirinya sebagai Rasul utusan Allah. Oke, tak perlu lama-lama lagi, kita langsung saja ke alur cerita filmnya. Film diawali dengan memperlihatkan sosok pria pengasuh pondok pesantren yang bernama Guru Samir. Ia sedang berkhotbah kepada para warga yang mengatakan bahwa dirinya adalah Rasul baru yang diutus oleh Allah. Ia juga menjanjikan surga bagi orang-orang yang mempercayai kerasulannya dan mau mengikuti semua ajarannya. Scene berpindah. Aji yang sedang bermain drum dan ditemani wanita yang selalu menggodanya. Namun, tiba-tiba Rianti datang dan melihat Aji dan wanita itu sedang bermesraan, dan itu membuat Rianti pergi meninggalkan Aji. Aji pun mengejar Rianti dan ingin menjelaskan tentang apa yang sebenarnya terjadi, namun Rianti tidak mempercayainya. Setelah kejadian itu, Rianti memutuskan untuk pergi meninggalkan Aji dan orang tuanya. Di perjalanan, Rianti mengingat hubungan dengan Aji yang ditentang oleh orang tuanya karena Aji adalah anak band yang badannya penuh tato dan terlihat seperti anak urakan. Namun, Rianti selalu membela Aji dan menghiraukan semua perkataan orang tuanya itu. Setelah tiba di tujuan, ternyata Rianti datang ke sebuah padepokan yang diurus oleh Guru Samir dan Ki Baihaqi. Sedangkan Guru Samir sendiri dianggap orang suci dan sakti oleh para muridnya, sampai-sampai calon gubernur memintanya untuk menjadi wakil gubernur dalam pemilihan gubernur yang akan datang nanti. Singkat cerita, Guru Samir melakukan doktrin-doktrin kepada para muridnya hingga murid dan para warga sangat mempercayai Guru Samir adalah Rasul yang diutus oleh Allah. Di dalam sebuah ceramahnya, Rianti bertanya kepada Guru Samir tentang nasib orang-orang yang tidak mau mengikutinya. Lalu Guru Samir mengatakan demikian. Orang seperti itu wajib diperangi. Jihad! Dan itu membuat Ki Baihaqi kaget mendengar jawaban dari Guru Samir. Saat kembali ke ruangan, Ki Baihaqi mengingatkan Guru Samir agar lebih berhati-hati dalam menyampaikan sesuatu. Namun, Guru Samir tak mendengarkan nasihat Ki Baihaqi dan pergi meninggalkannya. Kemudian, datanglah Saijah, istri pertama Guru Samir, ke padepokan. Ia mencari Guru Samir karena anaknya sedang sakit. Namun, Guru Samir tidak ada di sana. Lalu, Ki Baihaqi menyuruh Saijah untuk mencarinya di tempat istri-istrinya yang lain. Guru Samir sendiri mempunyai 4 orang istri yang tinggal di kampung sebelah. Saijah mengatakan sudah menemui keempat rumah istrinya itu dan tidak ada Guru Samir di sana. Lalu Ki Baihaqi menyuruh Saijah pulang untuk menemuinya di rumah dan ia yang akan mencarinya sendiri. Setelah Saijah tiba di rumah, kita diperlihatkan Sarah yang terbaring dan ditemani Raihan, kakak tirinya. Tak lama kemudian, tibalah Guru Samir ke rumah dan langsung menggendong Sarah. Ternyata Guru Samir baru saja melakukan cocok tanam dengan salah satu santriwatinya yang sudah termakan janji-janji Guru Samir. Guru Samir sendiri sudah mengubah syariat dan hukum-hukum Islam guna melampiaskan nafsu bejatnya. Scene berpindah ke rumah Rianti, di mana orang tuanya sedang melihat siaran TV yang menayangkan tentang banyaknya aliran sesat yang bermunculan, dan itu membuat sang ibu teringat Rianti. Ia juga memiliki firasat buruk tentang padepokan yang ditinggali Rianti. Mereka menyuruh Aji untuk pergi ke padepokan itu. Setibanya di padepokan, ia pun keheranan saat mendengar PSK dan perampok yang baru saja keluar dari tempat pendaftaran yang mengatakan sesuatu yang tak semestinya. Kita mah bukan kerja, mecun namanya. Jangan yang penting. Yang penting kenyucian dosanya. Itu. Lalu Aji masuk ke tempat pendaftaran. Di sana, Aji disodorkan beberapa daftar paket yang ada di padepokan itu. Di antaranya yaitu paket eksekutif yang menjanjikan jaminan surga, dan itu membuat Aji sangat keheranan. Dapat sertifikat dan pasti kamu dijamin masuk surga. Lu semua udah pada sarap kali ya.
Lalu datang Guru Samir dan langsung menjelaskan kepada Aji yang nampak sangat tidak percaya karena Aji merasa bahwa orang-orang di sana sudah dibodohi oleh Guru Samir. Singkat cerita, tiba-tiba datang Rianti yang melihat Aji di sana. Mereka berdua pun mulai mengobrol dan Aji ingin mengajak Rianti pulang bersamanya, namun Rianti menolaknya. Kemudian Aji melihat Guru Samir menuju ke tempat yang kata Rianti adalah tempat yang biasa digunakan Guru Samir untuk menerima wahyu. Aji yang merasa penasaran dan tidak percaya dengan hal itu pun mencoba mengintip Guru Samir di tempat itu. Aji pun terkejut saat melihat di dalam ada seorang wanita yang sedang bersama Guru Samir. Rianti yang tidak percaya langsung membuktikan omongan Aji. Namun belum sempat Rianti melihat wanita itu, tiba-tiba Guru Samir keluar karena mengetahui keberadaan mereka berdua. Lalu mereka berdua kembali ke padepokan. Aji pun dibuat kaget karena ia melihat Guru Samir yang sedang melatih silat di sana. Namun Rianti terlihat biasa saja. Rianti malah mengatakan bahwa orang suci seperti Guru Samir bisa berada di tempat berbeda secara bersamaan. Singkat cerita, ketika Guru Samir menceritakan kalau tadi Aji dan Rianti sudah mengintipnya dan Guru Samir berniat untuk mengusir Aji dari padepokan itu. Namun Ki Baihaqi melarangnya. Ki Baihaqi malah mengatakan ke Guru Samir agar tidak terlalu sering berbuat mesum di tempat itu. Namun Guru Samir yang sudah dikuasai nafsu iblis malah mengatakan bahwa ia ingin menikahi Rianti untuk menjadikan istri berikutnya. Ki Baihaqi kembali mengingatkan Guru Samir agar tidak gegabah dalam mengambil keputusan. Saat keesokan harinya, Aji ditelepon oleh orang tua Rianti dan meminta agar Aji menjaga Rianti. Kemudian datanglah Rehan, anak Saijah yang menemuinya. Ia pun menceritakan tentang asal-usul padepokan itu. Ternyata padepokan itu dulunya adalah padepokan yang mengajarkan syariat dan hukum Islam sebagaimana mestinya. Dan ayah Rehanlah yang dulu mengasuh padepokan itu. Sebelum ayahnya meninggal tergantung di sebuah pohon, masyarakat menganggap ayah Rehan telah gantung diri. Namun Rehan tidak mempercayainya. Semenjak itulah Guru Samir menikahi ibunya dan mengubah ajaran yang ada di pesantren itu. Lalu Rehan menyarankan agar membawa Rianti pergi dari tempat itu. Lalu Aji menceritakan ke Rianti tentang apa yang sudah ia ketahui dari Rehan. Namun Rianti tidak mempercayainya. Ia malah menuduh Aji hanya mengarang cerita, dan itu membuat terjadinya perdebatan di antara mereka. Lalu datanglah Guru Samir yang melerai perdebatan itu. Singkat cerita, Aji melewati ruangan Guru Samir dan tak sengaja ia mendengar Guru Samir dan Ki Baihaqi yang sedang berdebat. Aji pun menguping perkataan mereka, namun mereka mengetahui keberadaan Aji. Guru Samir yang semakin kesal dengan Aji lalu kemudian menggunakan ilmu santet yang ia punya dengan masuk ke alam mimpi Aji dan memberinya pelajaran, sampai-sampai luka tersebut membekas di alam sadar Aji. Aji yang mendapat perlakuan itu lalu mendatangi Guru Samir. Lalu Aji menceritakan tentang apa yang ia alami ke semua santri di tempat itu. Rianti yang berada di sana yang melihat Aji dan mendengar itu pun langsung marah dan menampar Aji, dan itu membuat semua santri tidak percaya dengan Aji. Lalu datanglah Rehan yang membawa Aji pergi dan mengajaknya ke rumah. Saat itu Aji menceritakan kejadian yang ia alami pada Rehan. Rehan yang mendengar itu sudah tak aneh mendengar tentang hal itu. Kemudian adegan berpindah di mana salah seorang santriwati sedang mual-mual karena hamil akibat hubungan terlarangnya dengan Guru Samir. Mengetahui hal itu, orang tua dari santri tersebut sangat marah dan tidak terima. Lalu kemudian orang tua santri tersebut membawa warga untuk melabrak Guru Samir. Ia ingin Guru Samir bertanggung jawab atas apa yang ia perbuat. Namun Guru Samir malah mengelak dan mengatakan bahwa dirinya adalah orang suci yang tidak mungkin melakukan hal sekeji itu. Tidak mungkin saya berbuat maksiat. Saya ini orang suci. Untuk membuktikan semua perkataan Guru Samir mengambil sebuah pedang dan menyuruh seseorang untuk memotong tangannya itu. Lalu orang tua dari santri itu pun mengajukan dirinya sendiri untuk memotong tangan Guru Samir.
Setelah tangan Guru Samir terpotong, ia pun dibawa masuk ke dalam rumah, dan betapa terkejutnya semua orang di sana setelah Guru Samir keluar dengan tangan yang kembali utuh. Dan itu membuat semua orang termasuk Rianti mempercayai Guru Samir adalah utusan Allah. Rehan yang berada di sana pun membujuk Rianti agar pulang bersama Aji. Namun Rianti yang sudah mempercayai Guru Samir pun menolaknya. Rehan yang sudah muak dan tidak percaya dengan apa yang dilakukan oleh Guru Samir menceritakan kepada Aji tentang Guru Samir dan Ki Bayi Haki. Aji yang sejak awal tidak mempercayai mereka mengajak Rehan untuk menyelidiki siapa sebenarnya mereka berdua. Saat malam hari di mana warga sedang melakukan ritual bersama Guru Samir, lalu Aji dan Rehan menjalankan rencananya. Mereka menyelinap masuk ke padepokan untuk mencari bukti tentang kebohongan Guru Samir dan Ki Bayi Haki. Namun mereka hanya menemukan pedang dan jubah sewaktu tangan Guru Samir ditebas. Kemudian adegan berpindah ke Ki Bayi Haki yang mendatangi orang tua dari santri yang dihamili oleh Guru Samir. Ki Bayi Haki menceritakan semua keburukan tentang Guru Samir. Lalu warga menuju ke sebuah padepokan tempat Guru Samir dan berniat membakar tempat yang sedang digunakan Guru Samir untuk berkhotbah di depan para pengikutnya. Rehan dan Aji yang melihat itu langsung lari ke dalam untuk menyelamatkan Rianti, dan Guru Samir pun tewas terbakar di sana. Dan Rianti pun berhasil diselamatkan, namun ia harus dibawa ke rumah sakit. Berita tentang pembakaran padepokan itu pun ramai dibicarakan oleh masyarakat. Berita itu pun ramai dibicarakan oleh warga yang sedang panen jagung. Namun tiba-tiba Guru Samir datang dan mengucap syukur atas panen yang sudah diberikan oleh Tuhan. Alhamdulillah, panennya berhasil. Warga pun semakin percaya dengan kerasulan Guru Samir. Berita itu pun sangat cepat menyebar di masyarakat dan TV tentang kebangkitan Guru Samir. Saat Aji masuk ke ruangan Rianti, Rianti pun sudah tidak ada di sana. Ternyata Rianti dijemput oleh pasangan gubernur Guru Samir untuk kembali ke padepokan atas perintah Guru Samir. Akibat kejadian itu, ketenaran mereka pun naik sangat pesat. Mereka pun sangat yakin akan memenangkan di pemilihan nanti. Rehan yang melihat Rianti kembali ke padepokan mendatanginya dan menanyakan alasan Rianti kembali ke padepokan. Rianti pun malah mengatakan hanya ingin belajar agama. Lalu datang Ibu Rehan yang menemui mereka dan mengatakan kepada Rianti tentang sesuatu. Kemudian adegan berpindah di mana terlihat Guru Samir yang sedang berkhotbah kepada para pengikutnya dan mengatakan agar sholat tidak hanya menghadap kiblat. Ia mengatakan bahwa Tuhan ada di segala arah, jadi semua orang bebas untuk menentukan kemana saja arah kiblat saat sholat. Kenapa kita harus beribadah menghadap kiblat? Singkat cerita, Aji pun kembali ke padepokan dan menemui Rehan. Lalu Rehan mengatakan kalau Rianti akan dinikahi Guru Samir. Aji yang mendengar itu terlihat sangat putus asa. Saat itu Ibu Rehan datang menghampiri mereka dan ia menceritakan tentang rahasia Guru Samir dan Ki Bayi Haki. Yang ternyata Guru Samir dan Ki Bayi Haki adalah saudara kembar, dan Guru Samir diceritakan adalah sosok yang ambisius. Ia akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan semua keinginannya, termasuk mengorbankan Ki Bayi Haki. Dan yang saat ditebas tangannya adalah Ki Bayi Haki, dan yang mati terbakar juga Ki Bayi Haki. Dan yang mendatangi wali santri akibat korban hamil itu adalah Guru Samir. Scene berpindah ketika Guru Samir ingin menikahi Rianti, dan aturan akad itu sudah ditentukan oleh hukum dan syariat Guru Samir itu sendiri. Di saat yang bersamaan terlihat Aji dan Rehan yang ingin menggali kuburan Guru Samir untuk membuktikan bahwa yang dikubur itu adalah Ki Bayi Haki. Di saat yang bersamaan kita akan diperlihatkan malam pertama Rianti dan Guru Samir. Namun tanpa Guru Samir sadari, ternyata Rianti sudah memegang sebuah pisau lalu kemudian menikamnya. Ternyata Rianti sudah diberitahu oleh Ibu Rehan tentang yang sebenarnya, dan ternyata pernikahan itu hanyalah rencana mereka untuk menghentikan semua kebohongan Guru Samir. Dan film pun selesai. Isi pesan dari film ini ingin mengingatkan masyarakat bahwa sejarah perjuangan Nabi Muhammad SAW menjadi seorang Rasul tidak semudah membalikan telapak tangan. Banyak sekali perjuangan-perjuangan beliau yang tidak bisa dilalui oleh manusia biasa, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memilih Nabi Muhammad sebagai Rasul dan penutup para nabi. Oke, sekian video kali ini. Share jika video ini bermanfaat. Jangan lupa buat like, komen, dan subscribe ya teman-teman.
Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.